Update informasi terkini terkait kunjungan Gubernur Kalimantan Timur hari ini, dan merupakan hari ketiga di Kutai Timur, yang pagi hari ini selain bisa Anda dengarkan juga bisa Anda saksikan langsung di fanpage EBI Pro 1 Samarinda. Sudah bersama kami Marga Rahayu. Marga. Ya, Rati, selamat pagi. Melaporkan langsung dari Kecamatan Muara Wahau, Kutai Timur yang sesaat lagi sudah dekat dengan Berau. Artinya ini memang perjalanan dari ujung ke ujung begitu, Rati. Dan saat sekarang saya sudah bersama dengan Karo dari Administrasi Pembangunan atau Atbang yang sejak hari pertama sampai hari ketiga ini cukup sibuk mempersiapkan agenda yang luar biasa padat. Rati dan juga pendengar, saat sekarang merupakan hari ketiga dari rangkaian agenda kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Timur di wilayah Kutai Timur. Apakah ini juga menjadi keinginan Pak Gubernur untuk pulang kampung? Saya mau langsung tanya ke Pak Iing atau Bapak Haji Irhamsyah yang merupakan Karo Atbang Setda Provinsi Kalimantan Timur. Pak Iing, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Dan sekarang kita juga sedang live, Pak, Facebook Pro 1. Terima kasih. Kita live ya nih ya, Mbak Meta. Marga, Pak. Oh, Pak Marga. Mbak Meta lagi di sana, Pak. Oh, Mbak Marga, ini sahabat lama juga nih. Ya, jadi ini hari ketiga tadi yang disampaikan oleh Mbak Marga, sejak tanggal 22 Agustus sampai dengan hari ini tanggal 24 Agustus, hari ketiga kunjungan kerja Bapak Gubernur, yang selain kunjungan kerja beliau juga ingin bertemu dan bersilaturahmi dengan masyarakat Kalimantan Timur, khususnya di wilayah utara ini. Dan hari ini kita berada di Kecamatan Muara Wahau, dan tadi malam agenda kita bertemu dengan warga di 3 kecamatan, Pombeng, Pelen, Muara Wahau, dan luar biasa. Dan sebelumnya kita bertemu dengan warga masyarakat di Sangkulirang, yang kami di luar ekspektasi kami, masyarakatnya luar biasa. Perhitungan kita 1.000 sampai 2.000, ternyata informasi dari Pak Camat hampir 6 sampai 7.000. Dan saya menyaksikan live musiknya itu dari panggung, luar biasa. Saya tidak menyangka kalau kami berada di satu kecamatan. Waduh. Pikir saya ini saya berada di satu kota. Gitu. Wah, saking ramenya gitu ya. Saking ramenya, saking antusiasnya masyarakat menerima Bapak Gubernur putra daerah dari Sangkulirang yang hadir balik kampung. Yang menarik, Pak Iing, adalah di dalam statementnya, Rati, boleh kami sampaikan, Pak Gubernur selalu menyampaikan bahwa dirinya, ya beliau dan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Hadi Mulyadi ini pamit karena 30 September usai bertugas ya untuk periode ini begitu ya. Pak Iing, apakah memang Pak Gub sengaja request ya harus bertemu masyarakat? Ya, yang jelas pertama kunjungan kerja yang rutin dilakukan. Yang kedua memang dengan periode beliau yang pertama ini ya akan berakhir. Beliau ingin menyapa masyarakat, bersilaturahmi, dan menyampaikan permohonan maaf beliau. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, jika ada hal-hal yang belum tercapai dalam pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur semasa beliau, Pak Isranur, dan Pak Hadi belum tercapai. Termasuk berterima kasih kepada dukungan masyarakat. Ya, termasuk terima kasih kepada dukungan masyarakat. Keberadaan beliau berkat dukungan seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Luar biasa. Nah, mohon izin Pak, terakhir Pak Iing, saya mohon dibantu untuk menyampaikan agenda apa hari ini, karena warga masyarakat di Wahau juga memiliki agenda khusus dengan Pak Gu. Betul, jadi hari ketiga ini sebelum kita kembali nanti ke Ibu Kota Samarinda, Ibu Kota Kalimantan Timur ya, kita ada 2 agenda besar pada hari ini. Yang pertama, beliau akan bertemu dengan masyarakat hukum adat di Niau Baru. Beberapa agenda yang akan disampaikan beliau, bertemu dengan masyarakat langsung, melihat bagaimana kehidupan masyarakat di Niau Baru. Kemudian beliau juga menyampaikan beberapa bantuan-bantuan kepada masyarakat di Niau Baru, terutama dari Dinas Perkebunan, kemudian dari Kehutanan, ada bibit tanaman, dan lain-lainnya yang diperlukan. Kemudian dari Dinas Dispora mungkin ada semacam sarana olahraga. Wow. Yang sangat menarik lagi, sepanjang perjalanan kita mulai hari pertama, hari kedua, Gubernur Kalimantan Timur menyapa masyarakat pelajar yang ada di sepanjang jalan perjalanan kita,
yang menyambut Bapak Gubernur, dan beliau menyempatkan menyerahkan souvenir walaupun mungkin dari nilainya tidak seberapa, tapi ikhlas tulus dari Bapak Gubernur. Itu yang kita Dan salut gitu. histerisnya itu yang luar biasa ya. Luar biasa. Kedengaran dari ujung ke ujung. Iya, biasanya. beliau membuka jendela bersalaman, bahkan saat Ya. ini beliau yang saya salut juga, beliau sebelum naik panggung menyalami seluruh masyarakat. Ini luar biasa ini. Dan jangan lupa mengajak salawat ya, bisa dibaca beritanya di rri.co.id. Baik, terima kasih banyak, saya Terima kasih. menuju ke Bu Sekda terlebih dahulu. Nah, kita nanti setelah dari Miau Baru kita kemudian ke WH ya. Oke. Ke ini ke mana? Saya lupa nih. Dari Miau Baru nanti kita menuju ke Neas Labing ya. Iya, di Wow. Di Wow. Ini ada juga Sama, agendanya sama, ada penyerahan bantuan juga, bahkan dari Dinas Peternakan kita dapat menyerahkan simbolis nanti gangway ya, kemudian simbolis kandang jepit, kemudian dari PMPD ada alat musik tradisional sampai, kemudian pariwisata, ada penghargaan dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, dari Kementerian Republik Indonesia, langsung diserahkan untuk anugerah video apresiasi promosi pariwisata Indonesia. Yang diterima oleh kepala desa di Kutai Timur. Oke, jadi kalau penasaran berarti terus ikuti ya laporan kita melalui RRI Samarinda. Baik. Pak Iing, mohon izin saya menuju ke Bu Sekda terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Iing. Waalaikumsalam, terima kasih warga Samarinda, warga Kalimantan Timur. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dan Ratih, pendengar, kalau Anda melihat ya coba lihat ya. Nah, bannya Pak Iing ini mobilnya maksudnya ya. Yes. Sampai sekotor ini, ya ini nampaknya sudah mulai dikikis-kikis Pak. Sudah. Karena kemarin jalanan juga luar biasa dan itu Ya. Pak Gub Sempat menyaksikan langsung. Dan sempat hujan ya. Dan menyaksikan langsung ini Langsung. Pak. Ya. Makasih Pak Iing ya. Makasih. Assalamualaikum. Ya, satu lagi Ratih, saya menuju ke Bu Sekda yang tadi memang sedang sarapan dan kita akan ganggu sebentar ya. Saya menuju ke Bu Sekda terlebih dahulu. Iya. Mohon izin. Iya, di sini dia. Tempatnya mohon izin. Assalamualaikum Bu Sekda. Kita sedang live RRI, Bu. Saya izin duduk ya samping kita nih, Bu. Nah, Bu, mohon izin. Iya, Rati Irawan dan juga pendengar, saat sekarang kita sedang bersama dengan Ibu Sekda Kalimantan Timur, Ibu Sri Wahyuni. Beliau memang baru bergabung sebenarnya di kemarin pada saat peresmian pabrik semen pertama ya, yang ada di Kutai Timur dan Kalimantan Timur di PT Kobeksindo Semen yang ada di wilayah Desa Selangkau dan Desa Sekerat ya di Kutai Timur. Ada Pak. Ya, baik Pak, mohon izin Pak. Nah ini stafnya Pak Gubernur juga, beliau yang luar biasa mendampingi Bapak dari awal sampai akhir. Baik Pak, mohon izin Bu Sekda, saya ingin Ibu memberikan sedikit pandangan begitu. Karena tadi malam juga menyimak bagaimana Pak Gubernur menyapa warga masyarakat. Dan ada kalimat pamit di sana. Boleh Bu diterjemahkan. Keinginan Bapak untuk menyapa masyarakat di akhir masa jabatan sebelum berakhirnya beliau di 30 September, Bu. Ya, jadi kunjungan kerja ini selain melihat capaian keberhasilan pembangunan ya, meresmikan proyek-proyek yang sudah bisa berjalan seperti kemarin Kobeksindo, beliau juga berkesempatan untuk menyampaikan pamit kepada warga masyarakat, menyatakan bahwa apa yang kita sudah mencapai keberhasilan yang yang dijanjikan di dalam masa beliau. Tapi beliau sampaikan bahwa tentu ingin mencapai hasil yang lebih optimal. Jadi ini momentum kita sudah masyarakat menyampaikan terima kasih karena tentu Pemprov tidak sendirian, beliau menyatakan bahwa ini semua keberhasilan berkat dukungan dari semua. Nah, dalam kunjungan kerja ini, Bu, apakah Bu Sekda sendiri memiliki catatan khusus dari rangkaian, misalnya RLH, ini juga rumah layak huni yang seringkali diharapkan Pak Gubernur keterlibatan dari sektor swasta, yang saat sekarang targetnya 508 unit ya, mudah-mudahan bisa lebih sampai dengan 3.000 unit. Ya tentu, dengan kunjungan ini, setiap kunjungan kerja selalu ada peninjauan dan peresmian serah terima rumah layak huni. Ini sekaligus juga untuk menggelorkan kepada pihak-pihak perusahaan yang lain, CSR yang lain. Mari kita sama-sama melakukan penanganan kemiskinan bersama pemerintah provinsi dengan cara mengalokasikan CSR ke dalam pembangunan rumah layak huni. Ini sangat membantu warga dan ini sangat membantu untuk peningkatan
penanganan kemiskinan, karena memang kebanyakan permasalahan kemiskinan itu karena kondisi rumah keluarga yang tidak layak, jamban, apa. Jadi ini adalah bentuk dukungan bagaimana yang kita harapkan bagaimana perusahaan ya korporasi bisa bersama-sama Pemprov menangani kemiskinan terhadap pembangunan untuk perbaikan rumah layak. Wah, luar biasa. Dan eh, mungkin Bu, apakah nanti ke depan akan ada reward bagi perusahaan yang memang punya komitmen tinggi dan yang belum sama sekali terlibat? Ya sebenarnya kita sudah berikan reward di ulang tahun provinsi 9 Januari. Ini yang khusus RLH? Ya, kita berikan pertama perusahaan yang memberikan dukungan untuk RLH, kita berikan penghargaan. Baik. Kemudian juga ada juga perusahaan yang kita harapkan masalah pangan hijau. Jadi kita minta perusahaan juga mengalokasikan lahan untuk pangan hijau. Pangan hijau ini kemudian dikelola oleh masyarakat. Nah, ini kan juga membantu untuk komunitas pangan. Nah, itu juga kita berikan apresiasi. Mirip kebun plasma yang sudah ada? Tapi bentuknya bukan kebun ya, karena ini pangan. Hortikultura. Wow, buah. Jadi ini membantu tanaman sayur, tanaman pangan yang membantu kebutuhan pangan, pasokan kebutuhan pangan lokal. Nah, ini juga tanggung jawab untuk pangan. Ini kita juga gugah. Kita gugah ini CSR. Jadi ada dua. Satu untuk lokasi rumah layak huni, yang kedua untuk tanaman lahan untuk pangan yang bisa dikelola oleh masyarakat. Makanya pendidikan di stop dulu katanya Pak Gub ya, dimintanya untuk dialihkan ke RLH dan pangan. Ya diutamakan, beliau tidak di stop habis, tapi ada diutamakan karena itu kebutuhan. Kalau semua perusahaan membantu CSR kalau masyarakat pangan, kita akan mengurangi inflasi karena pasokan bisa didapat dari dalam daerah. Luar biasa Bu. Terima kasih, sehat selalu Bu, karena saya lihat agendanya padat. Rati Irawan dan juga pendengar, terima kasih banyak Pak Evelyn ya. Kemudian juga di sini ada Abah Nanang Sulaiman ya. Bah, kita sedang live Bah RRI. Nah, luar biasa dari anggota DPD RI ya Kalimantan Timur, dari Dapil Kalimantan Timur. Rati dan juga pendengar, terima kasih banyak ya. Sebenarnya saya ingin sedikit pertanyaan satu begitu untuk Kepala Dinas PUPR ya. Ada Bapak Aji Fitra Firnanda. Pak Nanda, mohon izin Pak, saya ganggu sebentar Pak. Pak, ini salah satu yang menjadi rangkaiannya adalah penyerahan unit rumah layak huni. Dan menariknya, ini bukan bagian dari yang didanai APBN maupun APBD, yang menjadi programnya Dinas PUPR. Tapi adalah kewenangan konteksnya untuk swasta. Ya, dan tetapi kita juga ingin tahu Pak, progres sejauh ini seperti apakah RLH yang 25.000 unit ditargetkan sepanjang periode Bapak Isran Hadi? Ya, kalau untuk yang ditargetkan sesuai RPJMD itu yang rehabilitasi rumah tidak layak huni itu sebanyak 25.000. Itu bersumber dari selain dari APBD provinsi juga APBN, juga termasuk APBD kabupaten kota. Dari APBD provinsi sendiri itu ditargetkan 5.000 unit. Nah, sampai dengan tahun 2023 di akhir nanti, insya Allah semua terpenuhi, baik dari yang APBD provinsi maupun yang dari gabungan sumber dana APBN maupun kabupaten kota. Jadi secara target RPJMD terpenuhi lah. Kenapa menjadi prioritas RLH bagi Pak Gubernur? Ya, karena rumah layak huni itu salah satu dari 14 indikator kemiskinan. Jadi dari 14 itu yang menyangkut dengan rumah itu sekitar 5 kriteria itu masuk dalam kriteria rumah, sehingga kalau cukup banyak. Nah, dari 14 kalau misalnya terpenuhi terpenuhi 5 itu sudah kategori miskin. Ya. Sehingga makanya kita push di situ gitu supaya tidak masuk ke dalam kategori miskin. Berarti kalau RLH targetnya tercapai dapat tambahan pula dari CSR atau tadi tanggung jawab sosial perusahaan begitu ya. Ini akan sangat drastis nanti di akhir masa jabatan Bapak September ini terlihat penurunan angka kemiskinan dan sebagainya. Ya, seharusnya begitu karena memang yang menjadi kriteria kemiskinan itu ya adalah rumah, selain air minum, sanitasi, juga pendapatan maupun apa yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut. Ya. Makanya fokus di rumah. Baik, Pak Nanda, terima kasih banyak ya. Baik, sudah bersama dengan kami. Makasih banyak Rati Irawan dari Kecamatan Muara Wahau, Kutai Timur. Marga Rahayu melaporkan. Baik, terima kasih laporan Marga Rahayu.
Laporan terkini.